Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam satu cerita misteri. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang masih tetap setia pada channel ini. Bagi yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah berkomen secara positif. Dan bagi yang belum subscribe, kami silakan untuk subscribe sehingga setidaknya akan membantu perkembangan dari channel ini. Baik kawan-kawan semua, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan. Selamat menyimak hingga selesai. Waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua orang mungkin sudah tertidur, tetapi aku masih terjaga, sebab masih ada tugas yang harus aku kerjakan, yaitu mengambil air di satu sumur, sebab kemarau panjang telah mengharuskan kami untuk secara bergantian mengantri air di satu sumur yang menjadi tempat satu-satunya sumber air di kampung kami yang belum kering. Para tetangga dengan membawa ember dan jerigen masing-masing telah mulai berkumpul sejak siang tadi, bahkan sampai maghrib, bahkan sampai malam ini. Sebenarnya sejak pukul 9 tadi aku sudah mengantri, tetapi karena banyaknya orang aku putuskan untuk pulang ke rumah kembali. Aku menunggu saatnya suasana sudah mulai sepi. Dengan mengendarai sepeda motor butut yang satu-satunya milikku, aku pun mulai bergerak menuju ke sumur tersebut. Tak lupa untuk mengusui rasa dingin dan sepi, kunyalakan sebatang rokok kretek. Terasa nikmat sekali, dan ini setidaknya untuk mengusir rasa ngantuk yang menderaku. Dalam hati aku berharap semoga tidak ada lagi antrian panjang seperti yang terjadi sejak siang tadi, sore maupun malam ini. Dan aku berharap juga semoga akulah satu-satunya orang yang akan menimba air di pukul 2 dini hari ini. Jarak antara rumahku dan sumur tidaklah begitu jauh, tetapi untuk membawa air, yaitu berupa 2 jerigen, aku memang harus menggunakan sepeda motor. Jalan yang kutempuh menuju sumur tersebut hanyalah sebuah jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Sementara di sisi kiri dan kanan tumbuh pohon-pohon pisang dan juga pohon-pohon bambu. Dan jalan setapak di mana tempat aku harus menuju sumur tersebut, tidak ada satu penerangan pun kecuali dari motor yang kukendarai. Dan aku juga sudah mempersiapkan memang sebuah senter untuk nanti sebagai penerangan ketika aku harus menimba. Suara lolongan anjing dan burung-burung malam seakan membuat diriku semakin bergidik ketakutan. Tetapi aku coba untuk menguatkan hati. Akhirnya aku pun sampailah di satu sumur di mana aku harus mengantri air. Dan alhamdulillah ternyata hanya tersisa 2 orang di depanku. Yang satu sedang mengambil air dan yang satunya juga lagi sedang bersiap-siap. Mungkin setelah itu adalah giliran diriku untuk mengambil jatah menimba air. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya selesailah orang yang tadi sedang menimba, dan aku pun tahu bahwa orang tersebut adalah tetanggaku yang bernama Bang Roni.
Sambil membawa wadah yang sudah terisi air, Bang Roni pun ketika berpapasan denganku, ya kami saling bertegur sapa, layaknya orang yang hidup bertetangga satu sama lain. Setelah menyalakan kendaraan motornya, Bang Roni pun berpamitan untuk berlalu pulang ke rumah. Dan sekarang tinggallah kami berdua, yaitu aku dan seorang lagi yang ada di depanku, yang kemudian bersiap-siap orang tersebut menuju ke sisi sumur untuk menimba air. Tetapi aku tidak pernah tahu siapa orang itu karena memang sepertinya aku belum kenal dan belum pernah melihatnya. Apalagi pada saat Bang Roni sedang menimba air tadi, orang tersebut hanya berjongkok membelakangi aku, sehingga aku tidak sempat melihat siapa itu dan bagaimana wajahnya. Ditambah lagi dengan penerangan yang memang samar-samar, hanya dari lampu senter yang Bang Roni nyalakan. Tak ada tegur sapa di antara kami, apalagi saling mengobrol, sehingga aku betul-betul tidak tahu siapa orang yang ada di depanku. Dan yang lebih anehnya lagi, kalau aku membawa senter, Bang Roni juga membawa senter, tetapi orang ini tidak, sehingga aku pun mencoba untuk membantu menerangi sekitar sumur di mana orang tersebut akan menimba air. Jarak antara aku dan orang itu tidaklah begitu jauh, hanya sekitar 10 meter. Dan lewat penerangan senter yang kunyalakan, aku dapat memastikan bahwa orang tersebut hanya berdiam diri sambil mendongak ke arah sumur. Entah apa yang dilihatnya di dalam sumur. Dia tidak menimba. Dalam hatiku bertanya, mungkinkah timba tersebut sudah terjatuh ke dalam air, ke dasar sumur? Menghadapi situasi seperti itu, aku pun langsung berinteraksi dan menanyakan kepada orang tersebut, "Ada apa, Pak?" Tetapi orang tersebut hanya diam seribu bahasa, tidak menyaut, tidak menoleh kepadaku. Dia hanya mendongak ke arah dasar sumur. Aku yang penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi, segera menghampiri orang tersebut yang sedari tadi membelakangi aku. Dan senterku arahkan ke dalam lubang sumur, dan kulihat tidak ada yang aneh. Tidak ada timba yang terjatuh ke dalam sumur, dan tidak ada pula air yang mengering ataupun kehabisan air. Persediaan air di sumur itu cukup banyak. Tetapi ada yang aneh, ketika aku berdekatan dengan orang tersebut, terasa menyengat bau busuk seperti bau bangkai. Kutahan napasku sejenak, dan hal itu membuat terasa sesak dadaku. Dan apa yang kulihat kemudian setelah aku menatap wajah orang tersebut, wajahnya hancur dan menyeramkan. Banyak ulat-ulat yang berkeluaran dari sisi kulit wajahnya. Dan itu sangatlah menyeramkan sekali. Aku yang ketakutan ingin berteriak, tetapi lidahku begitu keluh. Tak ada kata-kata yang mampu kuucapkan. Ingin aku berlari, namun aku juga tak sanggup untuk beranjak dari tempat itu. Kakiku seakan terpaku di atas tanah. Entah sudah berapa lama aku terbaring tak sadarkan diri. Aku pingsan setelah melihat wajah yang menyeramkan itu. Menjelang subuh tiba, barulah aku tersadar
ketika ada tangan dingin yang mengguncang-guncangkan tubuhku dan memanggil-manggil namaku. Rupanya orang-orang kampung sudah mulai berdatangan untuk mengambil air, di mana antrian memang sudah dimulai sejak subuh. Dan pada saat itu pula, orang-orang menghampiri diriku yang tergeletak terbaring dalam keadaan pucat pasi. Tubuhku menggigil kedinginan, dan ketika orang bertanya apa yang terjadi, aku pun belum sanggup untuk menceritakan apa yang aku alami ketika melihat suatu wajah yang sangat menyeramkan. Aku yang pasrah dalam keadaan tak berdaya, jangankan untuk melangkah, untuk berkata-kata dan bercerita pun aku tak sanggup. Akhirnya orang-orang kampung mengantarku pulang ke rumah. Setelah didoakan oleh seorang ustadz yang kebetulan juga baru pulang dari masjid sehabis sholat subuh, akhirnya barulah aku dapat bercerita tentang apa yang aku alami, yang aku lihat, dan aku rasakan ketika berhadapan dan melihat wajah yang sangat menyeramkan di sumur tersebut. Di antara para tetangga dan orang-orang yang mengelilingi diriku, mereka ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kulihat di antara mereka ada Bang Roni di sana. Kemudian aku pun bertanya kepada Bang Roni, apakah Bang Roni melihat ada orang lain selain aku dan dia? Tetapi Bang Roni menyatakan bahwa Bang Roni tidak melihat apapun dan siapapun selain diriku. Maka dapatlah dipastikan bahwa apa yang aku lihat dan aku alami itu adalah ketika aku berhadapan dengan sosok yang bernama hantu. Salah seorang dari orang-orang yang berkerumun pun berkata bahwa di kampung sebelah belakangan ini terjadi teror yang disebabkan oleh arwah penasaran akibat ada yang bunuh diri. Dan itu mereka menyebutnya dengan mati ngantu. Baik kawan-kawan semua, demikianlah satu cerita yang berjudul Mati Ngantu yang sudah sama-sama kita dengarkan bersama. Baik kawan-kawan, semoga dari cerita ini ada pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita mendatang. Setidaknya kita harus selalu berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun dijauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang bernama setan ataupun hantu. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menyimak cerita ini hingga selesai, dan kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain kesempatan. Akhirnya kami harus undur diri untuk kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.